Ya, halo Bapak Ibu semua. Dalam video ini saya akan menjelaskan cara untuk mengupload soal, terutama soal PG gitu ya, ke dalam e-learning tanpa melakukannya satu persatu atau secara manual. Ini terutama bagi kita Bapak Ibu guru MIPA, yaitu kimia, fisika, dan matematika, yang dimana soalnya itu pasti ada unsur equation-nya gitu ya. Nah, bagaimana cara mengupload soal tersebut agar kita tidak melakukannya dengan satu persatu, yaitu screenshot equation-nya, kemudian input ke dalam e-learning. Ya. Oke, Eh, sebelum itu kita tahu bahwa e-learning ini atau sering kita sebut sebagai Moodle yang merupakan salah satu aplikasi ya, ada juga berbasis web, dia juga berbasis web gitu Bapak Ibu. Dan menurut saya ini adalah aplikasi yang sangat membantu pembelajaran dalam sekolah, terutama dalam bidang assessment ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, karena kita berbicara asesmen, maka salah satu bentuk soal asesmen adalah pilihan ganda. Nah, masalahnya adalah ada nggak cara yang efektif mengupload soal PG ke dalam e-learning tanpa dilakukan dengan satu persatu mengupload soal ya. Oke lah, 10 soal menurut saya masih oke, tapi bagaimana kalau 25 sampai 50 soal PG? Apakah kita masih kuat untuk melakukannya satu persatu? Ya, salah satu solusi yang saya tawarkan dalam video ini adalah kita akan coba mengupload soal PG menggunakan Asam View, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengupload, sorry, mendownload aplikasinya lewat Chrome ya dengan keyword Asam View. Kalau yang saya gunakan adalah Asam View 6.2, Bapak Ibu. Seperti yang sudah tertera di layar, Bapak Ibu langsung ketik seperti ini, maka nanti ada berapa banyak pilihan, ada banyak sekali, dan Bapak Ibu bisa langsung memilih. Ini aplikasinya tidak berbayar dan uh, tidak juga memakan ruang yang banyak, gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mendownload Asam View-nya, maka secara otomatis ada 4 aplikasi bawaan ya. Yang pertama Asam View Import Utility, kemudian Asam View Player, Asam View Test Generator, dan yang terakhir Asam View Test Manager. Nah, yang akan kita gunakan dalam proses mengupload soal PG adalah Asam View Test Generator, gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah pembuatan soal dengan Exam View ini ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mengetikkan soal di Word dulu, kemudian soal di Word itu akan kita upload di Exam View. Kemudian kita akan konversi menjadi RAR dan kemudian baru kita upload di e-learning. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita tidak mengetikkan soal di Word, tapi kita akan langsung mengetikkan soal tersebut di lembar kerja Exam View-nya, Bapak Ibu. Kemudian baru dikonversi menjadi RAR dan kemudian diupload di e-learning. Nah, uh, kelemahan cara pertama tadi yaitu ketika kita mengetik langsung soal di Word kemudian baru kita upload di Exam View. Nah, kita harus memperhatikan beberapa format Bapak Ibu karena nanti kalau format soal yang kita ketikkan di Word itu tidak sesuai dengan Exam View, salah sedikit saja, maka tidak akan bisa dibaca. Tidak akan bisa dibaca oleh Exam View-nya itu sendiri. Itu yang susah. Apalagi kalau soal-soal kita banyak mengandung equation, tabel, dan gambar. Nah, itu sangat memperhatikan format. Itu kelemahan cara pertama. Nah, kalau yang cara kedua ini, kelemahannya hanya saja yaitu kita kalau misalnya sekolah atau unit Bapak Ibu meminta soal, gitu ya, meminta soalnya dalam bentuk Word atau PDF yang akan diupload ke Google Set Curriculum misalnya gitu ya, atau sebagai dokumentasi ya, dokumentasi soal gitu. Nah, itu masalahnya kita harus mengubah soal dari test generator tersebut menjadi Word. Nah, tapi masalah ini tidak serumit masalah di cara pertama. Nanti akan saya berikan tutorial. Gitu. Nah, eh, setelah Bapak Ibu mendownload aplikasinya, Bapak Ibu silahkan mengaksesnya. Biasanya langsung terpasang di desktop atau di layar utama. Nah, kalau jika di layar utama tidak ada, silakan nanti Bapak Ibu bisa mencari some View Test Generator lewat jendela Bapak Ibu, jendela laptop atau perangkat Bapak Ibu. Nah,
Kemudian klik Assumption View Test Generator, maka akan muncul tab seperti ini Bapak Ibu. Ada tab yang mengatakan bahwa registrasi untuk Assumption View-nya. Nah, proses ini Bapak Ibu langsung bisa skip, ya, langsung klik tombol close. Oke, kemudian setelah tombol close diklik, maka akan muncul tab baru Bapak Ibu, yaitu tab yang berisi beberapa menu yang ada di Assumption View Test Generator-nya. Nah, ada 5 menu, tapi yang akan saya bahas dan saya ulas di sini hanya ada 2, yaitu Create a New Question Bank dan menu Open a Existing Question Bank. Nah, yang pertama, Create a New Question Bank itu yaitu kita gunakan untuk membuat soal di Assumption View-nya itu langsung, gitu ya Bapak Ibu. Nah, menu Open and Existing Question Bank itu adalah menu yang kita gunakan untuk membuka kembali filenya tipenya tipe Assumption View ya Bapak Ibu, yang sudah kita pernah buat dan kita simpan di dalam laptop. Nah, itu guna menu Open and Existing Question Bank. Nah, kembali ke menu yang create a New Question Bank. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mengklik itu, maka akan muncul tab untuk menginput judul dan subtitle soal Bapak Ibu. Biasanya subtitle tidak perlu, yang perlu adalah judul saja. Ketikkan judulnya, maka kemudian klik tombol OK. Tampilan selanjutnya adalah seperti ini Bapak Ibu, yaitu tampilan lembar kerja Assumption View-nya. Di sini nanti Bapak Ibu akan langsung menuliskan soal dan jawabannya. Nah, cara menuliskan soalnya di bagian kiri bawah ada tombol new gitu ya Bapak Ibu. Coba saya zoom gitu ya. Semoga oke, tidak bisa di zoom. Nah, di bagian kiri itu bawah Bapak Ibu ada tanda panah ya. Ada tombol new, klik new kalau mau membuat soal baru. Ada juga tombol edit ketika Bapak Ibu mau mengedit soal yang sudah diketikkan di lembar ini, ya klik edit. Kemudian ada tombol delete, gitu ya. Kalau Anda mau menghapus soalnya. Nah, ketika kita mengklik tombol new, tab selanjutnya yaitu akan muncul pilihan soal Bapak Ibu yang akan buat. Contoh, di sini saya akan membuat tipe soal yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Nah, di sini ada banyak sekali, ada esai juga gitu ya, ada benar salah. Nah, di video ini saya akan bahas yang multiple choice. Setelah Bapak Ibu mengklik pilihan, maka klik OK. Setelah mengklik OK, maka di bagian kiri layar laptop saya, Bapak Ibu, ada tab baru, yaitu tempat untuk menginputkan soal beserta dengan jawabannya. Di tab ini juga kita bisa mengatur banyak alternatif yang kita maui. Contoh, kalau di sini saya maunya alternatifnya sampai D. Bapak Ibu juga bisa memilih E sampai F dan seterusnya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh soal dari exam view-nya atau contoh soal yang sudah jadi yang diklik melalui exam view, Bapak Ibu. Ya. Nah, di exam view ini kita bisa membuat persamaan lingkaran, matriks, kemudian integral, equation-nya gitu ya. Itu bisa semua di exam view bisa gitu. Oke, sekarang saya akan langsung ke tutorialnya Bapak Ibu. Kita akan coba langsung eksplorasi gitu ya aplikasi. Ya, pertama di layar saya sudah terpasang gitu ya exam view-nya Bapak Ibu. Saya akan langsung ke exam view test generator. Klik, ditunggu. Ya, ini ya tabnya akan seperti ini. Nah, langsung klik close. Kemudian saya akan pilih menu create a new question bank. Saya berikan misalnya tutorial judulnya gitu ya, tutorial. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah page untuk membuat soal gitu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di bagian kiri bawah saya klik tombol new. Nah, di sini pilihan soalnya adalah multiple choice. Klik OK. Nah, di bagian sini ini Bapak Ibu layarnya. Nah, tab ini berisi atau berfungsi untuk menginput soalnya. Oke, contoh. Saya akan menginput misalnya perhatikan persamaan lingkaran berikut, gitu ya. Nah, saya misalnya mau menginput equation atau persamaan lingkaran Bapak Ibu. Nah, klik insert, ada equation gitu ya. Nah, ini banyak sekali equationnya. Mulai dari akar atau yang sering kita pakai pasti kalau di matematika itu adalah pangkat, gitu ya. Yang sering gitu ya. Apalagi kalau berbicara persamaan lingkaran. Nah, coba ya, saya buat misalnya X pangkat 2 ini diklik, yang ada
simbol pangkat 2 gitu ya Bapak Ibu. Klik ini. Nah, kemudian plus Y gitu ya. Misalnya saya buat kuadrat lagi gitu ya. Kemudian plus X min 4Y misalnya gitu ya. Kemudian tambah 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan lingkaran. Kemudian setelah membuat persamaan lingkarannya yang mengandung equation, di bagian kiri bawah lagi Bapak Ibu klik record. Ini ya, record. Ya, di soal Bapak Ibu akan muncul persamaan yang sudah dituliskan. Gitu. Nah, contoh saya mau menginputkan gambar dari persamaan lingkaran ini gitu ya Bapak Ibu, biar siswa lebih paham visualisasinya gitu ceritanya. Nah, oke, klik insert lagi gitu ya Bapak Ibu. Insert kemudian uh, di sini sebenarnya di insert ini banyak pilihan gitu. Kita bisa mengupload poster atau gambar, simbol. Nah, simbol itu misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kayak di Word ya, gitu. Oke, kemudian misalnya saya mau, nah ini graf, ya grafik gitu ya. Oke, saya akan memilih grafik yang menggunakan koordinat kartesius gitu ya. Nah, kalau seperti ini, karena saya mau membuat sebuah lingkaran, maka Bapak Ibu di bagian ini, di bagian fungsinya, nah di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Mulai dari fx itu fungsi biasa, fungsi dalam x, kemudian fy fungsi dalam y, kemudian parabola, kemudian lingkaran, elips, hyperbola, polinomial juga ada, gitu ya. Bahkan ada ini yang di statistika pikat, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini banyak sekali pilihan. Silakan nanti dieksplorasi sendiri. Di sini saya akan coba yang lingkaran, gitu ya. Ini klik setelah memilih tipe fungsinya, klik new, gitu ya. Nah, di sini ada bentuk uh, lingkarannya ada dua. Di sini dia menuliskan lingkaran dalam pusat 0,0 ini ya. Ini ya, pusat 0,0. Nah, kalau ini lingkaran pusat A, B. Gitu ya. Saya akan memilih yang pusatnya, eh, mungkin pusatnya misalnya 0,0 ya, Bapak Ibu. Dengan jari-jari misalnya jari-jari 7. Oke, ini berarti karena pusat 0, pusatnya 0,0. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini tanda persamaannya. Karena persamaan lingkaran yang tentu persamaan gitu ya. Selanjutnya klik OK gitu ya. Kemudian klik OK lagi, maka lingkarannya akan muncul di sini Bapak Ibu. Coba kita perbesar ya layarnya. Ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Nah, selanjutnya setelah membuat soalnya gitu ya, maka mungkin kita akan membuat uh, apa ya misalnya jari-jari gitu ya, jari jari lingkaran adalah oke, maka contoh misalnya ini contoh saja ya Bapak Ibu. Dua, tiga, nanti, tujuh gitu ya. Nah, ini alternatifnya. Kemudian jangan lupa pilih yang menjadi jawabannya Bapak Ibu. Saya akan pilih D gitu ya. Nah, setelah milih D, di bawah kiri lagi, pojok kiri ada record. Klik, maka soalnya jadi. Gitu. Ini, gitu ya. Oke ya. Nah, mungkin satu lagi, yaitu mungkin yang mengandung apa ya, tabel. Ya, ini mungkin guru-guru ekonomi gitu ya. Tabel, sering ketemu dengan tabel. Ya, oke, new, kemudian multiple choice lagi gitu ya. Saya berikan super, perhatikan tabel berikut. Nah, di insert lagi Bapak Ibu. Di sini, oh, sorry, bukan di insert, di menu table gitu ya. Nah, insert table, ya, insert table gitu ya, masukin tabel. Nah, di sini ada pengaturan terlebih dahulu, yaitu berapa banyak kolom yang kita gunakan dan berapa baris yang akan kita gunakan. Oke, misalnya kolom yang akan saya gunakan ada 3 gitu ya Bapak Ibu. Kemudian eh, barisnya 3 lah. Oke. Ini jadi misalnya ini saya beri nama pekerja tetap, kemudian ini pekerja kontrak itu ya kolomnya, pekerja kontrak, kemudian ini misalnya laki-laki gitu ya.
laki-laki, ini perempuan. Oke. Kemudian ini misalnya banyaknya 45, ini 30, kemudian ini 20, ini 10 misalnya. Maka misalnya pertanyaannya adalah tentukan peluang laki-laki dengan syarat bekerja kontrak gitu. Nah, misalnya peluangnya uh, ya peluang kan intervalnya 0 sampai 1 gitu ya Bapak Ibu. Misalnya 1 gitu ya, atau seperdua lah. Nah, insert lagi gitu ya. Equation. Nah, ini yang pecahan, pilih yang ini 1/2, kemudian record. Misalnya ini dalam desimal gitu ya, maka 0,123 gitu ya. Ini lagi pecahan lagi gitu, equation 3/4 itu tahun 0. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, misalnya saya mau menambahkan baris ya, baris gitu ya, saya tambahkan. Ya, ini seperti di Word. Ya, arahkan kursornya di paling kanan, kemudian enter. Ya, maka ada baris baru gitu ya. Ini jumlah misalnya gitu ya. Misalnya 65, 40. Nah, kalau mau saya hapus gitu ya, kayak di Word juga, ini arahkan kursor sampai kursornya bentuk tanda panah, kemudian klik kiri ya. Kemudian uh, Anda bisa klik kanan dan di sini ada delete. Ya, selesai. Gitu Bapak Ibu. Oke, jawabannya misalnya ini ya gitu ya. Ini tidak benar ya, ini hanya sebagai contoh. Nah, setelah saya buat, klik record lagi, ya jadi Bapak Ibu. Itu. Ya, ini adalah beberapa contoh yang sudah kita buat. Coba kita buat gitu ya Bapak Ibu. Sekarang setelah soalnya dibuat, yang akan kita lakukan adalah yang pertama, jika sekolah Bapak Ibu membutuhkan file sebagai dokumentasi, sebagai arsip file soal ini, ya nanti kita akan ekspor soal ini menjadi Word. Oke, yang kedua, tujuan utama kita yaitu mengupload soal ini ke e-learning. Oke, saya akan ke tujuan yang kedua dulu, yaitu mengupload soal ini ke dalam e-learning. Caranya adalah ya soal kalau sudah seperti ini, klik file gitu ya, kemudian export, kemudian pilih Blackboard 7.1 plus sekian, ya itu ya yang dipilih ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi file export, kemudian Blackboard 7.1 plus gitu. Ini gitu. Kemudian misalnya ini adalah apa nih, tutorial ya, tutorial itu Bapak Ibu. uh, Tipenya zip ya Bapak Ibu, RAR. Oke, misalnya saya akan simpan di download ya, mungkin lebih cepat. Ya, sorry. Ya, tutorial Igor. Oke, save. Nah, di sini nama filenya gitu ya, akan ditanyakan kembali ya. Berikan saja namanya yang sama gitu ya, tutorial Igor. Terus oke. Oh, harus diisi Bapak Ibu. Ini langsung aja di copy paste, tidak masalah. Gitu. Oke, klik oke. Maka ketika saya buka folder di laptop saya, gitu ya, download, ini dia Bapak Ibu. Ini ya. Dan inilah yang akan kita upload di e-learning. Nah, cara menguploadnya bagaimana Bapak Ibu? Kita akan langsung ke e-learning ya. Oke. Saya menggunakan ya e-learning, login. Ini ya Bapak Ibu. Saya akan coba satu menuju kelas 10.4 misalnya. Kemudian jangan lupa uh, aktifkan editingnya ya. Kemudian ya seperti biasa ya, mungkin ini Bapak Ibu tidak asing lagi ya gitu ya. Menambahkan soal. Oke, saya tambahkan misalnya di sini menambahkan activity gitu ya Bapak Bapak Ibu. Oke, pilih yang quiz gitu ya. Kemudian nama kuisnya misalnya tutorial.
tutorial mengapa gitu ya. Soal gitu ya Bapak Ibu ya. Deskripsinya silahkan diisi sendiri gitu. Kemudian kita akan menyimpan dan menampilkannya ya di sini. Kemudian klik kuisnya. Nah, di sini ada gear, gambar gear ya Bapak Ibu di pojok kanan. Klik. eh, Sebenarnya kalau kita mau menambahkan soal kan di sini ya, gitu ya. eh, Edit gitu ya. Nah, kemudian kan kita mau menambahkan soal gitu ya. Kalau manual ya kita lakukan, kita klik a new question. Kemudian baru kita lakukan satu persatu. Nah, tapi kalau proses kita itu kita akan memilih yang dari bank pertanyaannya atau di sini from question bank Bapak Ibu. Nah, sebelum ke situ kita akan coba masukin dulu soal yang bentuknya RAR tadi ke dalam e-learning kita. Ya, saya kembalikan ke sini ya Bapak Ibu. Ya, saya kembalikan ke sini, kemudian kembali ke Git tadi, kemudian scroll ke bawah, ya ada menu import. Kita akan mengambil soal tadi yang dalam bentuk RAR. Oke. Nah, setelah import Bapak Ibu, klik pilihan yang di sini blackboard karena tipe file kita tadi adalah blackboard, ya. Blackboard, kemudian pilih file gitu ya. Maka di sini saya pilih langsung ya. Ini tadi ya Bapak Ibu, open, kemudian upload this file, kemudian ini Bapak Ibu sudah terupload ya, sudah terupload Blackboard dan ini dipastikan ya Bapak Ibu, kemudian klik import. Nah, di sini tinggal klik continue atau setuju gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah klik continue, maka lanjut kita akan kembali ke soalnya tadi Bapak Ibu. Kuisnya tadi gitu ya. Kan sebenarnya kuisnya ada di sini ya, di dashboard kita gitu ya, di dashboard kelas kita. Nah, ini teman klik, kemudian seperti biasa yaitu edit quiz, kemudian add, tambahkan, kemudian pilih yang from question bank. Nah, kemudian di sini ada tab, maka di bagian ini Bapak Ibu, di bagian ini ya, klik nama soal sesuai dengan Bapak Ibu tadi. Di sini ada tutorial Tiko. Nah, ini kodenya itu berarti dia terdiri dari dua soal. Gitu. Nah, seperti yang sudah pernah saya buat gitu ya, di 12 IPA 1 itu ada 46 soal gitu ya. Ada yang di Mat 2 10 IPA 1 itu ada 5 soal dan seterusnya. Nah, ini saya pilih gitu ya. Kemudian di sini centang, oh no, sorry, ini bagian ini Bapak Ibu, bagian T ini. Ya, ini bertujuan untuk mencentang semua file yang akan kita pilih apa saja, file soal. Ini Bapak Ibu saya pilih tambahkan soal gitu ya. Nah, soalnya sudah langsung terimport Bapak Ibu. Kita kalau coba review, ini sudah langsung dengan jawabannya Bapak Ibu. Coba ya, kita lihat. Ini langsung dengan jawabannya. Jawabannya nanti ini, coba kita kalau scroll ke bawah, yang jawaban. Hmm, hmm, hmm. Oh, no. Nah, ini udah langsung jawabannya ya. Oh, ini belum kan diberikan nilai untuk setiap ini. Oke, coba kita. Nah, ini yang udah diberikan ini. Tadi itu. Nah, ini ya Bapak Ibu, jawabannya udah langsung ada, yaitu ini pilihan ketiga jawabannya. Gitu. Ya. Kemudian kalau kita coba review gitu ya. Ya, ini dia hasilnya Bapak Ibu. Kalau kita coba review, ya, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika unit atau sekolah kita membutuhkan arsip ya gitu ya, maka file soal ini kita harus mengubahnya ke Word. Kemudian kita harus menyesuaikan dengan format dari sekolah dan unit kita. Nah, caranya adalah file gitu ya. Kemudian export, kemudian pilih yang ini Bapak Ibu, rich text format, RTF. Dalam bentuk RTF dulu. Ya, klik. Oke, tutorial gitu ya. Tutorial.
Ya, pilih save. Kemudian ini, nah di sini dalam bentuk Word, tapi jenisnya RTF Bapak Ibu. Ya, kalau tidak coba, ya ini dalam bentuk Word. Ya, Bapak Ibu tinggal mengganti judulnya dan ganti sesuai dengan format Bapak Ibu gitu ya. Oke, sebentar. Ini bisa dihapus gitu ya. Kita akan coba hapus. Nah, ini dihapus. Ya, Bapak Ibu tinggal menambahkan di sini sesuai dengan format Bapak Ibu dan sesuaikan dengan jenis font, jenis kertasnya sesuai dengan format dari unit dan sekolah Bapak Ibu. Gitu. Itu ya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini dan semoga membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.